Oke, halo, selamat malam semuanya. Kembali, Malam. ini pertama kali padahal. Selamat datang di FCT Live Podcast pertama. Jadi mungkin perkenalan sedikit aja dari gue dulu, terus nanti kita langsung ngobrol sama Manik ya. Jadi halo, gue Aksa Effendi, selaku perwakilan dari Meja Kita Group. Jadi sebenarnya di sini di Fight Corona Together sebenarnya ini adalah inisiatif yang diinisiasikan oleh temennya Manik nih ya, Adinda Fadilah. Beliau adalah nurse selaku sebenarnya perawat di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Dan di sini sebenarnya dari Jakarta Group, Wow Men Festival dan Become More, sebenarnya kita bantuan luar nih, kita orang luar yang sebenarnya adalah untuk mendukung Manik, Dinda dan tim FCT untuk meraih targetnya. Berapa nih kalau bertahu target? 140 juta. 140 juta. Oke, siap. Nah, sepertinya udah pada nunggu-nunggu nih. Kalau buat gue mah garing ya nggak sih? Ini narasumbernya boleh memperkenalkan diri dulu mungkin. Kalau perkenalannya di meja kita tuh ya sebenarnya semuanya udah kenal. Tapi kita biar ini dulu, biar seru dulu. Kita ngomong namanya siapa, pengennya dipanggil apa. Ya, soalnya kemarin kan gue nanya sama lo tuh. Kalau di acara-acara lain judul lo sama soalnya nih, Presiden BEM UI 2019. Capek gak dikenalnya sampai? Iya. Itu doang. Emang Manik cuman sekedar Presiden BEM UI? Kayaknya enggak deh. Ya enggak sih? Bener. Nah, jadi nama pengen dikenal sebagai apa, dan satu fakta menarik tentang Bro Manik ini. Oke. Apa ya? Oke, ya udah kenalan dulu ya. Halo teman-teman semua. Nama saya Manik. Ini ada Hamdani. Ya, Manik Margana Mahendra. Teman-teman biasanya saya dipanggil Manik. Gitu. Kalau misalnya sama teman-teman di kampus, kalau ada panggilan lain juga sebenarnya Arga gitu. Cuman itu nggak common lah. Ya. Dan Arga. Iya. Tadi pengen dikenal sebagai apa ya? Nah, ini dia sih sekalian juga nih buat sharing sama teman-teman semua. Sebenarnya kan kalau apa ya, kita tuh nggak suka dipanggilnya dengan nama jabatan aja gitu ya. Apalagi itu cuma 1 tahun. BEM UI kemarin itu cuma 1 tahun. Jadi ya panggil apapun, panggil apapun boleh. Dan kalau misalnya sama meja kita dan Fight Corona Together ya bisa dibilang mungkin pegiat sosial, meskipun saya juga nggak ngeklaim saya sebagai aktivis paling sosialis dan lain-lain. Tapi ya itu ini mungkin jadi salah satu passion. Ke depannya aja, Nick. Apa nih pesan untuk buat IO ke depannya. Apa nih? Tagarnya apa? Oke, pegiat sosial aja udah cukup, gak apa-apa. Pegiat sosial. Oke. Satu fakta menarik nih mungkin. Satu fakta menarik. Saya paling suka martabak keju. Itu menarik gak ya? Tuh, cewek-cewek kalau mau mesen makanan ke rumah Manik jangan pakai coklat kacang. Manik alergi. Nah, itu ya mungkin perkenalan dari Manik. Kita langsung mulai aja. Jadi untuk obrolan malam ini sebenarnya kita mau ngomongin tentang ya sebenarnya perkenalan Fight Corona Together ya. Jadi kita jadi Manik selaku perwakilan dari FCT juga, kita pengen kenal lebih dalam sebenarnya FCT itu apa gitu. Dan FCT itu tujuannya apa, bergeraknya dengan cara bagaimana, dan apa alasan-alasannya FCT dicetuskan. Jadi mungkin info untuk para pendengar ya, FCT itu sebenarnya akan ada 5 ya, Nick, live podcast, di mana Manik juga akan mengisi podcast yang kelima. Nanti insya Allah dengan narasumber-narasumber lain yang akan diumumkan. Jadi ini podcast pertama kita memperkenalkan dulu aja FCT itu apa dan apa ya. Oke, kita mungkin mulai langsung ke pertanyaan pertama tanpa basa-basi. Nick, kalau ditanya Fight Corona Together itu apa dan alasan utamanya FCT dicetuskan apa? Oke. Ya, jadi mungkin tadi nyambung lagi yang tadi udah diceritain sama Bang Aksa. Sebenarnya Fight Corona Together ini memang diinisiasi oleh salah satu alumni mahasiswa Universitas Indonesia jurusan keperawatan, namanya Adinda Fauzia atau biasa dipanggil Teh Dinda. Nih ada juga nih Teh Dindanya udah masuk di sini, udah bareng sama kita. Halo. Jadi Teh Dinda. Gerakan ini memang sebenarnya adalah murni respon
dengan adanya wabah COVID-19 ini sendiri atau ya pandemi COVID-19 ini sendiri gitu. Karena di awal kita memang semuanya udah jadi individu masing-masing, kemudian merasa terpanggil kembali karena kita merasa masalah ini tuh udah sangat penting tuh untuk benar-benar disikapi dan nggak bisa hanya mengandalkan satu stakeholder aja atau mengandalkan pemerintah aja, butuh lini-lini lain yang bisa digerakkan. Salah satunya adalah masyarakat sipil lewat gerakan-gerakan seperti ini. Makanya dari situ kemudian diambillah inisiatif bahwa kita harus sama-sama nih ngelawan corona gitu. Karena nggak cukup satu stakeholder aja atau itu pemerintah untuk bisa diandalkan, tapi juga semua stakeholder harus terlibat di sini, termasuk diantaranya adalah masyarakat sipil. Akhirnya kita terkumpul lah semuanya. Itu awalnya memang dari mahasiswa dan alumni Universitas Indonesia karena mungkin ikatan pertemanan gitu ya. Jadi dari situ ternyata makin lama makin banyak, bukan cuma dari UI aja, semua nggak semua ya, tapi banyak sekali universitas juga yang terlibat, bahkan ada anak-anak SMA juga yang ikutan jadi anak-anak SMA kita bilang jadi volunteer kita gitu ya kemarin. Dan tadi rencana awalnya memang Fight Corona Together ini di awal-awal mungkin Bang Aksa juga tahu kalau iya ada anak SMA di awal-awal itu kita sama-sama tahu kalau misalnya harga hand sanitizer dan masker itu benar-benar dimonopoli. Dan tanda kutip akhirnya harganya itu melonjak naik oleh oknum-oknum tertentu dan jadi barang langka gitu. Padahal secara kebutuhan itu sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Meskipun di awal Maret. Jadi sebenarnya gerakannya ini akhirnya launching itu tanggal 17 Maret, Bang. Cuman di awal itu kan di awal kita belum ada kabar dari WHO tentang penggunaan masker itu wajib bagi yang sehat maupun yang sakit. Cuman memang ada orang-orang yang punya risiko besar gitu ya, rentan, yang kita sebut sebagai pahlawan keluarga. Kenapa? Karena ya para pahlawan keluarga ini adalah orang-orang yang masih tetap harus pergi bekerja keluar dari rumah atau ini betul lagi pandemi ini kan narasinya adalah selalu di rumah aja gitu ya. Tapi ternyata tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak orang-orang yang harus pergi keluar rumah untuk mencari uang. Bahkan rumah mereka adalah di pinggir jalan itu sendiri. Jadi dari masalah itu akhirnya kita bilang bahwa harus ada yang dilindungi. Para pahlawan keluarga ini harus dilindungi, setidaknya mereka terlindungi dari penyebaran virus. Salah satu cara terbaiknya adalah lewat penggunaan alat pelindung diri yang paling dasar, yaitu masker serta hand sanitizer. Karena kan kita tahu orang-orang yang mobilitasnya cukup tinggi gitu, yang pergi-pergi kerja, bisa jadi mereka tidak menemukan sumber-sumber air gitu untuk cuci tangan. Karena memang yang terbaik itu cuci tangan, tapi untuk melindungi dirinya setidaknya mereka bawa perbekalan, yaitu hand sanitizer. Jadi tadi itu singkatnya adalah Fight Corona Together ini memang upaya respon katakanlah masyarakat gitu ya, khususnya kita nih anak-anak muda, untuk membantu menangani ya setidaknya adalah menghentikan penyebaran virus corona ini lewat melindungi para pahlawan keluarga dengan memberikan akses gratis untuk masker serta hand sanitizer. Gitu ketutup mic-nya dikit. Kenapa, Bang? Mic-nya ketutup dikit. Nah. Oke, sorry. Oke. Oke. Jadi mungkin para pendengar udah pada tahu ya kalau secara garis besar FCT itu apa, mulai dari sejarahnya, dan ternyata ini info baru yang mungkin gue juga luput ya, bahwa anak-anak sekolahan pun kalian dibuka kalau mau menjadi sukarelawannya FCT itu. Iya. Betul. Kalau boleh tahu untuk menjadi sukarelawannya FCT bisa gimana? Oke. Iya teman-teman, sebenarnya untuk relawan ini udah selesai ya kemarin, karena kita di aksi pertama itu kita memang mengerahkan beberapa volunteer gitu. Jadi mungkin kalau misalnya nanti akan ada turun lagi dan ternyata masih dibutuhkan untuk volunteering itu, mungkin nanti akan kita buka lagi. Cuman kemarin sebenarnya udah cukup, udah ada lumayan banyak ya volunteernya, bahkan pendaftarnya itu ratusan. Kita juga cukup kaget. Oke. Untuk daftar bahkan sampai agak anak-anak SMA gitu. Sukses lah untuk FCT. Berarti kalau misalkan nanti kalau misalkan ada kesempatan lain, mungkin kita harus pantau terus kali ya Instagramnya Fight Corona Together. Ya, oke. Bisa dilihat di @fight corona together ya di Instagram _@fight corona together _. Sip.
ini intermezzo, setiap pertanyaan kita lompat pertanyaan, kita mau mengingatkan untuk para pendengar, selain mengikuti obrolan gue dengan Manik, jangan lupa untuk donasi ke kitabisa.com/fightcoronatogether karena dengan bantuanmu kita jadi bisa. Asli. Ya. Mantap, betul. Untuk yuk kita pertanyaan kedua kali ya. Mau nanya tentang sebenarnya gue mau nanya nih Nick, kenapa kalau lo sendiri memilih untuk mendukung upaya FCT? Karena baik dari alasan pribadi atau panggilan moral lainnya. Maksudnya gue tahu lo emang deket kenal dengan yang menginisiasi kayak Dinda. Tapi kalau dari alasan pribadi lo sendiri, apa alasan lo ikut mau mendukung FCT? Oke. Nah ini yang penting juga ya teman-teman semua, bahwa kita kan selalu merasa masyarakat itu adalah orang-orang yang dijadikan sebagai objek kebijakan gitu. Padahal sebenarnya dalam kebijakan ini itu ada setidaknya ada empat kunci utama, yaitu pemerintah, swasta, masyarakat sipil dan akademisi gitu. Nah, kita masuk ke masyarakat sipil gitu, masyarakat sipil yang dimana sebenarnya dalam objek kebijakan ini masyarakat sipil lah yang paling banyak gitu. Nah, dalam posisi seperti ini sebenarnya akhirnya saya merasa bahwa ya penting nih untuk juga bisa ikut bareng sama masyarakat sipil ketika saya mungkin belum jadi akademisi karena masih juga harus ngurus skripsi. Posisi kedua saya juga belum bekerja gitu ya di pihak swasta manapun ataupun bahkan pemerintahan. Jadi sebagai perwakilan sebagai perwakilan masyarakat sipil gitu. Biasa. Betul. Jadi kayak kalau misalnya ditanya, mana sikapnya segala macam, ya saya juga masyarakat biasa sama teman-teman semua gitu. Maksudnya di sini kita tuh sederajat gitu. Tinggal kita mau ambil perannya yang mana. Nah, karena saya merasa itu bisa diambil peran, dan saya juga ngeliat mungkin ini adalah mengisi kosong-kosong celah gitu ya, Bang. Karena katakanlah misalnya pemerintah mungkin sudah punya pendataan terkait dengan masyarakat yang memang membutuhkan bantuan gitu, tapi tadi balik lagi yang saya bilang itu kan data-data yang memang formal masuk ke pemerintah gitu, katakanlah bisa jadi orang-orang yang memang ada punya rumah gitu. Tapi gimana dengan orang-orang yang harus bawa gerobak setiap harinya, atau ya orang-orang yang mungkin tidurnya di jalan dan lain-lain tanpa rumah, apakah mereka juga masuk ke dalam data tersebut? Jadi sambil mengisi kekosongan itu, mengisi celah-celah itu, ya udah kenapa enggak kita bantu di sini gitu. Kekuatan yang datang dari rakyat untuk rakyat itu, atau bisa kita bilang kan udah banyak tuh ya, rakyat bantu rakyat gitu. Jadi kita bisa pun itu benar-benar kuat gitu, semangatnya benar-benar kuat. Karena ini gerakan solidaritas. Yes, betul. Sebenarnya maaf gue motong. Kenapa gue nanya gini? Gue nanya gini, soalnya gini nih, banyak gerakan-gerakan yang istilahnya dari instansi pemerintahan, atau mungkin gerakan memang dari NGO, atau memang istilahnya penanggulangan COVID lah, istilahnya yang memang resmi dan besar gitu ya. Gue nanya ini alasannya kan istilahnya di saat pandemi ini itu kan istilahnya dia itu efek banyak banget orang ini dari setiap lapis masyarakat, dari segala macam ranah. Nah, gue nanya gitu, kenapa spesifik di FCT ini gitu? Mungkin jadinya terjawab gitu, karena mungkin dari FCT ini seperti lo bilang tadi, kita emang orang-orang masyarakat biasa gitu. Ya kita sederajat yang istilahnya semangat gotong royong ini yang disalurkan oleh FCT ya. Ya, betul. Istilahnya ya contohnya nih Nick, contohnya kenapa nggak donasi langsung ke rekening pemerintah gitu contohnya. Iya. Gak apa-apa, gak usah dijawab. Mungkin teman-teman udah tahu juga jawabannya. Kan itu kan ada yang buka rekening kan dari pemerintah, ya kan? Iya. Nah, oke, mungkin kejawab ya. Oke, intermezzo lagi. Pengingat untuk para pendengar, jangan lupa donasi ke kitabisa.com/fightcoronatogether. Jadi sekarang kita itu kurang lebih FCT udah di 50-an juta. Kita perlu 90 juta lagi untuk itu di sekitar kita bisanya sekitar ada 50 juta, cuman karena ada juga yang masuk langsung ke rekening personal gitu, jadi kira-kira udah ada 70 sebenarnya. Jadi ya syukurnya segitu, teman-teman masih bisa terus push supaya kita
Ya, oh ya BTW ini juga masih dibuka sampai dengan 15 Mei ya teman-teman. Jadi masih banyak sekali waktu masuk. Yes. Ada kemungkinan bakal diperpanjang lagi nggak nih? Atau emang cuma sampai 15 Mei? Sejauh ini sih rencananya masih di situ ya Bang. Kita lihat dulu kondisinya, kalau ternyata memang masih membutuhkan, masih ada yang bisa kita support, mungkin bisa jadi. Sip. Oke. Itu deh pengingatnya. Ayo kita lompat ke pertanyaan selanjutnya. Jadi sebenarnya ini singkat sih. Jadi pertanyaannya adalah siapa aja sih Nick yang terlibat di FCT, dan sebenarnya apa alasan yang mempersatukan semua orang yang inisiasikan FCT ini? Gitu. Oke. Iya tadi yang saya ceritain di awal, kalau misalnya memang FCT ini diinisiasi sama alumni Universitas Indonesia gitu ya, dan banyak juga orang-orangnya yang memang terlibat, mayoritas adalah mahasiswa atau baru fresh graduate gitu, baru lulus. Iya, benar. Alasannya apa ya, bisa dibilang karena mungkin panggilan moral atau juga hal-hal lain yang sifatnya ya bukan altruisme ya, karena tidak ada altruisme yang benar-benar sejati gitu, tapi bisa jadi karena kita merasa juga, ini kalau saya personal ya, orang-orang yang mungkin ya ikut serta membantu orang lain dan kemudian orang lain itu bisa senyum karena bantuan itu jadi efek yang luar biasa bagi saya. Dan siapa tahu kita dengan orang-orang yang terlibat di sini, tadi ada mahasiswa mau itu nggak cuma di UI aja, sebenarnya ada dari Unpad, ada ya banyak sekali teman-teman yang udah terlibat di sini. Ya. Kita pengen coba buat butterfly effect gitu, supaya orang-orang juga akhirnya aware sama masalah corona ini dan mau bantu orang-orang terdekatnya kayak gitu. Benar. Sebenarnya kembali lagi sih ke tadi yang pernah gue bilang dan sempat gue sentuh tadi, mungkin untuk para pendengar baru ya. Sebenarnya yang tadi sempat gue tanyain ke Manik adalah Manik dan kawan-kawan sebenarnya bisa mendukung penanggulangan COVID ini melalui kanal-kanal lain ya. Bahkan betul. Istilahnya nggak perlu membuat FCT lagi mungkin sebatas donasi ke ACT atau donasi ke Basnas gitu kan, atau donasi ke Dokter Tirta gitu kan, atau kayak ke pemerintahan gitu. Tapi kenapa enggak? Karena kan ini spesifik ya menurut gue ngelihat kayak, lo tau gak sih nih, gue buka kampanye kita bisa lain, gue tuh jarang melihat terminologi itu pahlawan keluarga. Ya gak sih? Karena itu yang menurut gue akhirnya pas baca FCT, sekali baca, ini jujur ya, yang bener-bener nyantol di hati gue itu yang itu tadi, yang pahlawan keluarga gitu. Dimana kayak oh iya ya banyak banget yang istilahnya nggak punya privilege untuk orang tuanya atau mungkin kakak-kakaknya atau adiknya yang kerja di rumah, aman di rumah untuk tetap mendukung keluarga gitu. Makanya mungkin itu sesuatu yang sangat menyentuh dari inisiatif FCT gitu, dan makanya gue sangat niat pokoknya kita 90 juta harus nyampe nih. Mantap, betul Bang. Gitu dong. Yes. Oke. Intermezzo lagi, lompat dari satu pertanyaan. Jangan sampai bosen ya para pendengar. Ingat, jangan lupa untuk donasi ke kitabisa.com/fightcoronatogether. Jadi dari sini sebenarnya kita masih menuju 90 juta untuk meraih target 140 juta ya. Jadi jangan kelewatan. Seharusnya untuk sekarang rencananya adalah kita sampai 15 Mei. Jadi jangan sampai telat. 15 Mei 2020 ini donasi bantu kita raih 90 juta. Mantap. Yes. Oke. Dan jadinya ini sih mungkin pertanyaan terakhir dari gue untuk ke Bang Manik. Habis itu nanti oper ke Bang Manik yang nanya gue. Kita ganti-gantian nanti Bang. Ganti-gantian kita. Nah ini yang mau gue tanya ini sih. Jadi kan ini pertanyaan yang fokus ke situ ya. Dengan banyaknya gerakan besar yang emang udah resmi, udah established kayak ACT dan Basnas, apa sih kesignifikannya perannya inisiatif yang lebih mikro kayak FCT? Apa significance inisiatif yang lebih mikro kayak FCT? Atau bahkan kayak gerakan yang tadi gue sempat sentuh yang kita ngomongin di grup, yang ada di newsletter nukilan yang namanya apa? Bantu dari rumah. Bantu gitu dari rumah. Jadi gerakan-gerakan yang lebih mikro ini, menurut Bang Manik apa sih? Seberapa penting mendukung gerakan-gerakan yang lebih mikro ini gitu?
dan apa yang dimainkan oleh oleh gerakan-gerakan yang lebih kecil ini, dan sebenarnya mengapa kami harus menyoroti gerakan-gerakan independen seperti FCT. Yap, oke. Nah ini juga menarik ya Bang, kenapa? Karena kita kan mungkin bisa sama-sama tahu ya, udah banyak sebenarnya lembaga-lembaga yang memang fokus dalam upaya penyaluran donasi ini gitu ya. Betul. Apalagi yang mungkin udah cukup kredibel juga, udah cukup besar juga gitu. Tapi balik lagi bahwa gerakan-gerakan independen yang datang dari masyarakat itu juga nggak boleh kita tutup mata. Kenapa? Karena biasanya teman-teman semua kalau misalnya memang melihat orang-orang yang bergerak di gerakan independen dan dibuat langsung oleh mereka adalah mereka yang memang tahu kondisi real di sekitar lingkungannya. Iya, benar. Mereka tahu kondisi di lapangannya seperti apa. Mereka juga merasakan di sana seperti apa, sehingga penting juga bagi kita untuk bisa membantu di sana. Lininya tadi kalau misalnya Bang Aksa bilang kata-katanya adalah mikro gitu ya, yang lebih kecil. Karena kalau misalnya kita semua fokus pada gambaran umum, yang data-data gambaran datanya itu agregat aja gitu, kita nggak tahu hal-hal yang jauh lebih kecil dan sebenarnya lebih membutuhkan kayak gitu. Makanya penting juga bagi kita untuk bisa saling bantu buat masyarakat-masyarakat lain gitu ya. Dan selain itu juga khususnya ini untuk Fight Corona Together gitu Bang ya, yang mungkin cukup berbeda di antara yang lain juga, kita membuat materi edukasi. Jadi tidak hanya mungkin memang akan dilihat di sosial media aja gitu Bang ya, tapi kita percaya bahwa kekuatan informasi itu besar. Dengan media-media yang kita coba buat ini, harapannya adalah orang-orang yang mulai membaca, menyebarkannya ke keluarganya dapat informasi yang lebih baik, dari keluarga mungkin ke RT, RW sampai dengan kecamatan gitu. Itu kan jauh lebih baik kalau misalnya bisa terus disupport kayak gitu. Benar. Mungkin yang ditekankan dari jawabannya Bang Manik tadi ya. Jadi mungkin yang baru masuk pertanyaannya adalah apa sih pentingnya untuk kita menyorot dan mendukung gerakan-gerakan klaster yang lebih pro layaknya FCT gitu kan. Padahal kalau misalnya orang mikir udah ada ACT kok, udah ada Basnas kok gitu kan, kenapa gitu ya? Alasannya sederhana, karena orang-orang yang menginisiasikan ini seperti Bro Manik bilang adalah orang-orang biasa ya, kayak kita, masyarakat ini gitu kan, yang istilahnya tahu kondisi lapangan gitu kan, tahu kalau banyak sekali istilahnya pahlawan keluarga yang butuh bantuan gitu kan, tapi dia tidak bisa mendapatkan hal tersebut, dan kita ingin melindungi orang-orang ini yang mungkin seperti Bro Manik bilang tidak didata secara, kalau misalkan dilihat data secara apa tadi bahasanya Bro Manik, data yang datanya agregat gitu ya, gambarannya besar. Ya benar. Orang-orang yang patut kita lindungi gitu. Jadinya mungkin itu ya, Bro Manik. Jadi sekali lagi intermezzo, lompat dari satu pertanyaan ke pertanyaan yang lain. Jangan lupa nih pendengar, apalagi yang baru aja masuk, di sini udah kita taruh, kalian kalau mau dukung Fight Corona Together, ikut menyukseskan kampanye kita untuk membeli 10.000 masker, 1.000 hand sanitizer, dan juga 10.000 pamflet infografis untuk melindungi pahlawan keluarga, yakni orang-orang yang masih halayak ramai, yang masih harus kerja di tengah pandemi COVID-19 untuk mendukung dan menafkahi keluarganya. Kalian bisa ke kitabisa.com/fightcoronatogether dan bantu kita raih 140 juta. Yes. Terima kasih banyak. Thank you Bang Aksa. Nah, gitu mungkin Bro Manik ada pertanyaan buat Euk. Oke. Nah, ini gantian nih Bang ya. Gantian. Jadi teman-teman semua, ini nggak apa-apa Bang ya, saya cerita dikit bentar. Silakan. Jadi dulu tuh awalnya saya sama Bang Aksa ini kenal tiba-tiba di sebuah diskusi gitu sebenarnya ya. Yang ngomonginnya tentang ngomongin pendidikan gitu. Tapi ada ngobrol-ngobrol di belakang panggung gitu, akhirnya klik. Terus kebetulan ada masalah pandemi ini, dan akhirnya ternyata ini membuktikan juga gitu ya teman-teman semua, kalau misalnya gerakan-gerakan mikro itu justru punya potensi kolaborasi yang lebih besar. Betul. Termasuk salah satunya adalah bekerja sama juga dengan meja kita. Jadi teman-teman semua juga mungkin penasaran meja kita itu apa gitu Bang ya. Dan kenapa juga nih Fight Corona Together bekerja sama dengan meja kita, karena ya kita sama-sama punya tujuan dan niat yang sama. Di sini adalah masalah kemanusiaan. Makanya ini saya langsung ke pertanyaan aja gitu ya buat Bang Aksa. Nah,
kalau Bang Asto sendiri apa sebenarnya yang mendorong Meja Kita Group gitu ya, dan mungkin bisa sambil dijelasin tadi Meja Kita Groupnya itu sendiri apa untuk mendukung dan mengakselerasi kampanye yang udah dibuat sama Fight Corona Together ini dari sudut pandang pegiat sosial dan dari bidang pendidikan gitu Bang. Oke. Terima kasih Bro Manik buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya seperti yang tadi udah diceritain ya, sebenarnya biar kita nggak usah sok-sok wawancara aja. Bro Manik sama gue ini apa namanya, akrab gak ya? Akrab gak nih? Akrab. Sebenarnya kita ketemu tuh baru sebulan 2 bulan yang lalu ya, nggak nyampe. Iya betul. Iya, di mana sebelum corona. Masih bisa ada acara-acara tuh ya. Kita sempat ada acara bareng di UI. Manik sebagai moderator yang gue udah takut nih, wah dipertanyakan oleh Manik gitu. Biasa lihat di TV, lihat langsung ya nggak sih? Wow. Sama aja Bang. Iya, langsung ketemu sama Manik dan sebenarnya sangat bersyukur sih. Mungkin emang Tuhan apa ya, udah nyiapin gak sih Nik? Ya. Betul. Kadang-kadang semesta tuh kayak berkonspirasi untuk ketemu tuh untuk kita ya melakukan sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Jadi menjawab pertanyaan Bro Manik tadi tuh sebenarnya apa yang mendorong kami dari Meja Kita Group untuk mendukung FCT adalah, gue jujur kan kami kan memang bergerak di bidang pendidikan ya, terutama di bidang pendidikan gitu, dan jadinya kami tuh kalau dari Meja Kita sendiri selalu mikir kayak apa yang kita bisa lakukan yang benar-benar signifikan gitu dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dan istilahnya kita sebenarnya sangat mudah lah untuk yang tadi gue bilang kan, kita mendukung kayak ACT atau Basnas, istilahnya udah kita menggalang massa, kita buat kampanye kita bisa sendiri juga sebenarnya bisa aja gitu. Tapi gue maju mundur sebenarnya beberapa hari sebelum ketemu FCT tuh maju mundur, kayak ayolah kalau mau lakuin sesuatu yang langsung membantu dan kayak bantuannya signifikan gitu. Dan katanya ya itu tadi, gue tuh kan orangnya emang sukanya ya udah nyari-nyari di Instagram aja nih, dan ya udah pas liat Instagram story lo kayak apa nih, Fight Corona Together gitu. Udah setelah itu gue hatam nih, gue baca semua postingannya FCT. Keren. Oh ini dia gitu, ini dia yang istilahnya ini dia gerakan yang emang kita mau dukung. Istilahnya di kepala gue tuh udah ada gambaran gitu loh nih. Gue tuh pengen ngebantuin istilahnya donation drive yang emang grassroots ya, yang akar rumput, independen, dan istilahnya membantu orang-orang yang mungkin di kepala gue nggak langsung kepikiran, ngerti sih? Kalau misalnya kan kita biasanya yang paling kalau kayak penggalangan dana di masa-masa pandemi biasanya ngebantu siapa? Biasanya tenaga medis, ya kan? Tenaga medis atau mungkin keluarga-keluarga yang udah terjangkit COVID, gitu kan? Untuk mendanai mereka, gitu kan? Tapi kepikiran kayak, oh ya banyak banget loh orang-orang yang masih harus kerja nih, gitu kan? Masih harus kerja, gitu kan? Dan untuk menafkahi keluarga dan mereka nggak terlindungi, gitu. Dan di saat itulah gue tergerakkan lah untuk membantu FCT. Itu alasannya itu tadi. Itu memenuhi kriteria kita sih, yakni akar rumput, independen, dan sebenarnya ya kita mungkin karena Meja Kita tuh gini nih sebenarnya kayak tim kita tuh sangat kecil, dan sebenarnya kita dari 2016 tuh kerjanya jauh-jauhan gitu. Ada yang dari daerah mana, dan makan jarang banget ketemu, hampir mungkin setahun sekali doang ketemu. Nah jadinya dengan kekuatan teknologi, sosial media, kita bisa nggak sih menginisiasikan sesuatu yang besar untuk mendukung kampanye ini gitu. Makanya kita buat podcast live, kita mau ngebuat konser online itu karena ya kita terbiasa membuat sesuatu kampanye yang emang digital. Jadi sebenarnya bisa aja kan kita ngebuat mungkin turun ke lapangan gitu, tapi itu FCT sudah lakukan gitu. Mungkin Meja Kita memang khususnya di digital, karena digital maka dibuatlah kampanye online gitu. Oke. Itu sih alasannya. Tuh, kita saling melengkapi jatuhnya Bang ya. Dan ini kesamaan value ya jatuh. Yes. Nah jadi teman-teman lanjut lagi nih sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, jangan lupa juga buat tetap donasi di kitabisa.com/fightcoronatogether. Ya. Nah, karena ini juga nanti akan berhubungan sama bentuk kegiatan kita Bang ya, yaitu konser online. Yes, betul. Ditunggu aja, jadi kita akan bertahap. Nah, ya, nggak ada nadanya tapi. Oke.
Silakan. Pertanyaan lanjutan Bang ya. Iya. Oke, nah ini kan itu teman-teman mungkin bisa lihat di poster yang ada di belakang gambarnya Bang Aksa ya. Selain dari meja kita dan Fight Corona Together, juga meja kita grup ini ada yang lain-lainnya kayak Women Festival dan Become More gitu. Nah, harapannya apa sih Bang dari meja kita grup, terus ada Women Festival dan Become More untuk penggalangan dana dan untuk gerakan Fight Corona Together ini? Betul. Jadi menjawab pertanyaan itu tuh sebenarnya tadi kembali lagi ke kita sadar kalau FCT itu ya benar-benar istilahnya emang gerakan yang emang kita mau dukung gitu ya. Gerakan yang mau kita dukung karena memenuhi kriteria tadi, akar rumput, independen, dan benar-benar membantu orang-orang yang ya istilahnya nggak akan tahu kalau kita nggak akan ngebantu orang itu kalau benar-benar kita nggak tahu kondisi lapangan gitu. Dan gue itu lebih tulus ya. Nah, dan karena istilahnya FCT sudah dipimpin oleh Bro Manik yang memang turun ke lapangan, kerja dengan Basnas dan ACT segalanya, gue mikir istilahnya membuat kampanye apa yang kalau dari rumah aja tuh jalan gitu. Dari rumah aja tuh tetap jalan, dan akhirnya karena kan istilahnya kalau di lingkup gue adalah orang-orangnya anak-anak muda gitu kan, yang istilahnya juga perlu istilahnya sebenarnya bisa diajak untuk membantu melalui hiburan, melalui hal-hal yang sifatnya menghibur dan mendidik, gitu. Mendidik dan menghibur. Jadi nggak cuma sekedar mendidik gitu, karena ya sebenarnya kenapa nggak, orang nanya kalau menghibur doang apa esensinya? Kalau mendidik doang ya garing juga. Gak semua orang mungkin bisa ya, benar-benar. Semua orang, dan sebenarnya nggak ada salahnya kan, karena kita yang gue selalu taruh di kayak di dokumen-dokumennya FCT adalah ini adalah ekstensi kampanye kreatif gitu kan. Ya itu tadi, makanya dari pas meja kita grup membuat, kita mikir mungkin kalau meja kita itu kan karena punya nukilan media, kita biasa buat podcast, makanya podcast kita pegang gitu kan. Tapi ada Become More ini, mereka itu sebenarnya gerakan sosial untuk anak-anak muda, Bang. Jadi kayak untuk anak-anak muda untuk menggali talenta mereka, minat bakat mereka gitu kan, melalui kayak misalkan bicara sama, misalkan kayak sit down discussion sama Ahmad Zakinya Bukalapak gitu kan, atau orang yang punya penggiat sosial bergerak di mental health, misalkan kayak ubah stigma bla bla bla. Nah, mereka itu sangat piawai membuat kampanye sosial media gitu. Jadi bener anak-anak muda ngebuat kampanye sosial media dan bisa diraih banyak orang gitu. Makanya kampanye sosial media gue ajak Become More gitu, karena mereka tahu cara ngebas ke banyak orang. Mereka tuh kalau ngadain, lo tau gak sih, dia tuh mereka ngadain diskusi WhatsApp, Bang. Kayak mungkin buat suatu topik, mungkin diskusi tentang COVID, itu misalkan semalam itu bisa sampai 300 orang yang ngechat langsung di WhatsApp. Jadi mereka ngebas kampanye sosmed itu kenceng gitu. Makanya gue ajak ahlinya ya. Iya, jadi ini mention ke Become More Jakarta. Mereka sangat jago lah buat kampanye sosmed. Terus untuk Women Festival nih, Women Festival ini mereka itu ngebuat festival tahunan untuk memberdayakan wanita-wanita gitu kan. Itu kampanyenya. Jadi, dan mereka ini termasuk anak-anak, banyak dari anak-anak SBM ITB yang emang jago buat event gitu. Nah, meja kita itu nggak jago-jago amat nih buat event gitu. Makanya kita ngajak mereka untuk organize konser online tadi, karena yang itu tadi kita pengen bisa memberdayakan orang-orang untuk berbuat baik melalui pendidikan dan hiburan gitu. Jadi dari hiburan itu kita mikir kayak waktu itu ngelihat Narasi TV ngebuat konser online, kita mikir itu juga bisa gitu. Kayak mantap. Anak-anak muda juga bisa langsung ya. Anak-anak muda bisa, dan sebenarnya dari konser itu kita ngelihat animonya luar biasa nih dari Narasi TV itu kan, mereka bisa. Benar-benar itu banyak banget ya. Betul. Jadi gue rasa mendidik dan menghibur dan memberdayakan itu bisa, 3 hal ini bisa secara berkesinambungan direalisasikan. Gitu. Jadi mungkin itu harapannya. Jadi dari harapannya meja kita grup dan Women Festival dan Become More Jakarta, harapannya bisa
menyukseskan kampanye FCT dengan ekstensi kampanye kreatif ini gitu. Insya Allah kemarin kan gue juga DM lo nih, kalau misalkan ini bisa sampai menembus 140 juta ya kita bisa juga selain APD untuk kalau keluarga ini kita bisa menyediakan sembako. Makanya harap besar sekali untuk para pendengar dan kami semua yang ikut mendukung FCT untuk bisa nggak cuma meraih target ini, kalau bisa lebih dari go beyond ya gitu, go beyond that gitu. Dan gue rasa gue udah milih FCT ini untuk saya kayak mendukung FCT ini gerakan yang benar ya. Mantap, karena thank you juga buat meja kita oleh Teh Dinda dan Bro Manik ini. Gue pokoknya gue tahu kok istilahnya gue mendukung hal yang mulia, yang baik gitu. Amin gitu sih. Mungkin kita udah di penghujung acara. Bro Manik mau betul ya. Thank you banget nih Bang Aksa dan meja kita. Ya, sama-sama. Jadi berterima kasih juga kita diberikan purpose Bang. Jadi kalau gue berterima kasih banyak dari Teh Didan dan Bro Manik, kita diberdayakan untuk memiliki purpose yang bermakna gitu. Silakan mungkin untuk menutup acara ini Bro Manik mau mengingatkan sekali lagi akan Oke, guys, sekali lagi ya. Nggak ada capek-capeknya karena mungkin target kita adalah 10.000 masker dan 1.000 hand sanitizer ya, itu udah cukup mendekati. Kita masih kejar, tapi tadi yang saya bilang beyond that, kita juga harapannya bisa juga ngasih para pahlawan keluarga ini lebih dari ketika mereka sudah terpenuhi APD-nya, mereka juga bisa terpenuhi kebutuhan ekonominya supaya bertahan hidup, bisa kuat juga gitu ya. Karena ya ini real teman-teman. Mereka nggak cuma takut corona, mereka juga takut gak bisa makan besok gitu. Jangan lupa buat masukin donasinya di kitabisa.com/fight corona together. Makasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak untuk para pendengar. Terima kasih banyak untuk Bro Manik udah mengisi live podcast FCT yang pertama ya Bang. Betul. Masih ada 4 podcast lain, jadi nanti kita mendidik apa tadi? Gue juga baru kepikiran tuh jargon. Bagus tuh. Pas lagi ngomong, oh ini bagus ini. Mendidik, menghibur dan memberdayakan. Mendidik, menghibur dan memberdayakan. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak untuk para pendengar. Bro Manik, sehat-sehat. Kalau mau turun ke lapangan lagi, jaga kesehatan. Kan nggak lucu kalau kena, nanti semuanya kena ya. Jadi tolong jaga kesehatan Bro Manik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Makasih juga Bang, thank you. Terima kasih banyak semua. Makasih guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.